Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rafa Anifah Jasri. Nama saya Muhammad Firza Bayhaqi. Nama saya Muhammad Fadli. Nama saya Rizky Hakim Lubis. Kami di sini akan menjelaskan tentang UUD 1950. Masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena banyak tuntutan dari berbagai kalangan yang menginginkan Indonesia kembali dalam bentuk susunan negara kesatuan. Dilakukan musyawarah antara negara Republik Indonesia Serikat dan negara Republik Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS sebagai konstitusinya. UUDS sebagai konstitusi negara Indonesia berlaku dalam kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. UUDS terdiri atas mukaddimah dan batang tubuh. Mukaddimah UUDS terdiri atas 4 alinea dan batang tubuh UUDS terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan 1 pasal penutup. UUDS 1950 merupakan undang-undang dasar bersifat sementara untuk melengkapi pergantian struktur pemerintahan sebagai negara kesatuan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 134 UUDS 1950 bahwa konstituante atau sidang pembuat undang-undang dasar bersama-sama pemerintah lekas-lekasa menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Pada waktu UUDS 1950 berlaku penyelenggaraan pemerintah negara menganut sistem pemerintahan parlementer. Berlakunya UUDS mengakibatkan bentuk negara Indonesia berubah dari negara serikat atau federasi menjadi negara kesatuan. Alat-alat kelengkapan negara berdasarkan UUDS 1950 terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Sistem pemerintahan parlementer pada masa berlakunya UUDS belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum terbentuk DPR atau Badan Konstituante. Konstituante terbentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 1955. Tugas konstituante adalah menyusun UUD Negara Republik Indonesia untuk menggantikan UUDS 1950. Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintahan Indonesia menjadi tidak stabil. Gejolak politik yang tidak stabil mengakibatkan sering terjadi perubahan kabinet. Pada periode ini, kabinet silih berganti sehingga pembangunan tidak berjalan lancar. Pada periode 1950 sampai 1959 tercatat ada 7 kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir 1950 sampai 1951, Kabinet Sukiman Suwiryo 1951 sampai 1952, Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953, Kabinet Ali Sastroamid Djojo 1953 sampai 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap 1955 sampai 1956, Kabinet Ali Sastroamid Djojo II 1956 sampai 1957 dan Kabinet Juanda 1957 sampai 1959. Sistem multipartai yang diterapkan berjalan tidak sehat. Banyak tarik ulur kepentingan partai politik. Pada akhirnya konstituante gagal menyusun UUD. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara menggantikan UUDS 1950. Negara yang diinginkan oleh semua orang Indonesia, tetapi sebuah strategi politik Belanda yang membagi kesatuan bangsa. Karena itu, dalam mewujudkan keinginan untuk kembali ke negara kesatuan, satu demi satu negara bergabung ke dalam Republik Indonesia. Penggabungan negara Indonesia, perubahan memang
dimungkinkan oleh pasal 44 Konstitusi RIS 1949 yang kemudian dibentuk dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara susunan kenegaraan wilayah Republik Indonesia Serikat. Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1950 mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 1950. Sebagai hasil dalam penambungan ini, negara federal hanya memiliki 3 negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kemudian negara Republik Indonesia dan RIS mengadakan musyawarah untuk mendirikan kembali kesatuan kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai kesepakatan antara RIS dan Republik Indonesia yang diatur dalam Piagam Perjanjian RIS RI untuk membentuk negara kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Perdana Menteri RIS Dr. Andes Mohatta sebagai pemenak mandat kedua negara dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Abdul Hakim. Hasil pekerjaan panitia bersama ini disampaikan kepada pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 1950. Dengan panitia karya itu oleh kedua pemerintah dibuat rancangan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia dan diajukan kepada DPR dan Senat dan Badan Pekerja KNIP yang tanpa menggunakan hak amandemennya telah menerima rancangan tersebut yang akhirnya menjadi Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan yang diadopsi adalah sistem pemerintahan parlementer. Sebagai bukti otentik, artikel yang mencerminkan sistem pemerintahan parlementer dapat dilihat. Pasal 83 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh daftar pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, pasal 84. Presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR dan pemerintahan mengadakan pemilihan DPR baru. Sebagai ketidakseimbangan kabinet atau menteri yang dibubarkan oleh DPR jika DPR mengatakan tidak percaya pada kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh para menteri. Posisi presiden dalam konstitusi sementara 1950 ditentukan oleh peralatan negara, yaitu presiden dan wakil presiden, menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Kesimpulan dari materi kami, UU DS 1950 dalam kurung 17 Agustus 50 sampai 5 Juni 1959, sistematika pembukaan ada 4 alinea, batang tubuh 6 bab, 146 pasal. Isinya bentuk negara kesatuan pasal 1 ayat 1, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, lembaga negara, menteri, DPR, MA, DPK, presiden dan wakil presiden. Sekian dari materi kami. Wassalamualaikum